Kami awali dengan tekad Amerika Serikat untuk mendukung Suriah pasca jatuhnya rezim Bashar al-Assad. Menlu Amerika Antony Blinken mengkonfirmasi pihaknya telah melakukan kontak langsung dengan kelompok pemberontak yang menggulingkan rezim al-Assad, yaitu Hayat Tahrir al-Syam atau HTS. Dalam pertemuan di Yordania dengan para diplomat internasional, Menlu Amerika Antony Blinken memberikan pesan kepada rakyat Suriah bahwa Amerika ingin mereka berhasil dan siap membantu mereka meraihnya. Amerika Serikat masih berusaha mencari Austin Tice, wartawan Amerika yang hilang di Suriah hampir 12 tahun lalu. Dan untuk pertama kalinya, Menlu Blinken mengkonfirmasi bahwa Amerika melakukan kontak dengan HTS dan pihak-pihak lain, serta menekankan pentingnya membantu menemukan Tice. Ini terjadi setelah warga Amerika yang hilang lainnya, Travis Timmerman, ditemukan di Suriah dan telah diterbangkan oleh militer Amerika ke Yordania Jumat lalu. Kelompok HTS pernah dikaitkan dengan Al-Qaeda dan masih dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat. Pemimpin HTS yang dikenal sebagai Abu Muhammad al-Jolani kini tampil dengan pakaian sipil dan menggunakan nama aslinya Ahmad al-Shara dan terus menyuarakan nada moderat. Menurutnya, fokusnya kini adalah membangun institusi negara di Suriah yang selama bertahun-tahun digerogoti oleh korupsi rezim Bashar al-Assad. Sebelumnya, pemerintahan Joe Biden mengatakan akan mendukung transisi menuju pemerintahan non-sektarian yang bertanggung jawab kepada rakyat Suriah. Namun dalam waktu kurang dari 6 minggu, akan ada pemerintahan baru di Amerika Serikat di bawah Donald Trump yang telah mengisyaratkan akan adanya pendekatan yang lebih lepas tangan. Suriah baru yang diakui dan didukung oleh Amerika Serikat. Itu adalah insentif yang digunakan pemerintahan Biden sebagai pengaruh saat terjadinya ketidakpastian mendalam usai jatuhnya Presiden Bashar al-Assad. What we want to see in terms of governance in Syria is governance that is seen as credible and legitimate, that is sustainable, that meets the aspirations of the Syrian people. Hayat Tahrir al-Syam, kelompok pemberontak yang menggulingkan Assad, masuk dalam daftar kelompok teroris asing pemerintah AS. Dalam beberapa tahun terakhir, Jolani telah menjauhkan diri dari ideologi ekstremis. Tapi dia memberikan pidato kemenangannya hari Minggu dari sebuah masjid Sunni kuno di Damaskus, bukan istana kepresidenan. Tanda yang mengkhawatirkan bagi sebagian orang. On the rebels' own Telegram channel, there were statements saying, we've taken the Umayyad Mosque, next we're going to go for Al-Aqsa, which is in Jerusalem, of course, then we're going to go for the Kaaba, which is in Saudi Arabia. Presiden AS Joe Biden bergerak cepat meluncurkan serangan udara terhadap sejumlah titik ISIS di Suriah pada hari Minggu. Dan pada hari Rabu, mengirim Menteri Luar Negeri AS ke Turki dan Yordania untuk berkonsultasi dengan para pemimpin di kawasan. Tetapi Presiden AS Joe Biden akan segera digantikan oleh Donald Trump terhitung 20 Januari. Dan Donald Trump sendiri telah mengisyaratkan pendekatan yang berbeda, yakni pendekatan lepas tangan. Di media sosial, Donald Trump telah mengatakan bahwa Amerika Serikat jangan terlibat. Tapi Amerika sudah terlibat. Ada sekitar 900 tentara yang dikerahkan di Suriah dan mendukung kelompok pemberontak Kurdi Suriah. Washington juga memiliki hubungan dekat dengan semua tetangga Suriah. Sementara itu, pemangku kepentingan lainnya telah memulai langkah selanjutnya. Assad didukung oleh Moskow, yang sudah melobi untuk mempertahankan pangkalan militer Rusia di Suriah. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke Departemen Urusan Veteran Amerika yang memperkirakan sekitar 1/4 lebih veteran perang yang pernah bertugas di Perang Afghanistan maupun Perang Irak, akhirnya kembali ke Amerika dengan gangguan mental stres pasca trauma atau PTSD. Beragam program pun dikembangkan untuk memperbaiki kesehatan mental para mantan prajurit ini, termasuk program Dogs for Valor di negara bagian Kansas. Heather O'Brien dulu adalah personel Angkatan Udara Amerika Serikat yang bertugas menjaga sebuah kamp tahanan di Irak. Kamp tersebut selain over kapasitas juga sering dilanda kerusuhan. When I got home, I just wasn't. I was just on edge all the time. And when I got out of the military, I just assumed that you're supposed to be on edge all the time as a veteran.
Heather menjadi salah satu veteran perang yang akhirnya mengalami gangguan kesehatan mental stres pasca trauma atau PTSD. Ia dan anjingnya menjalani pelatihan dalam program Dogs for Valor. A lot of times the veteran with severe PTSD is, homebound. They're isolated, they're very nervous, they won't make eye contact, some won't leave the house at all. And by the end of the service dog program, they're coming out with their dogs. Dogs for Valor diselenggarakan oleh organisasi advokasi kesehatan mental para veteran The Battle Within. Timothy Seibenmorgan telah 18 kali ditugaskan ke medan perang, dan keberadaan Rosie sebagai anjing terapi membantunya mengatasi PTSD. If it seems like I'm depressed or I'm down in the dumps, we're going to teach her to come and give me a hug or nudge on me. If I got too much anxiety, she'll rest her chin on my lap. Now I have more of a drive, I feel more outgoing, like I want to, do things because I'm happier, I guess. Selain lebih bisa berinteraksi dengan publik, kehadiran anjing terapi untuk PTSD juga membantu hubungan para veteran dengan keluarga dan teman. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok kemeriahan suasana akhir tahun di gedung Ronald Reagan and International Trade Center di jantung ibu kota Amerika, Washington DC, yang menggelar acara tahunan Winter National 2024. 68 kedutaan besar di Washington ikut berpartisipasi pada ajang ini dengan berbagai barang kerajinan dan seni, pertunjukan budaya, hingga makanan dari setiap negara yang diperkenalkan kepada lebih dari 5.000 pengunjung yang hadir. Inilah kemeriahan salah satu acara holiday season atau musim libur akhir tahun di Washington DC. Musik dan tarian dari Timur Tengah yang menarik perhatian banyak pengunjung adalah bagian dari Winter National 2024. Diselenggarakan di Ronald Reagan Building and International Trade Center awal Desember lalu, acara tahunan ini diikuti 68 kedutaan besar yang mengedepankan keindahan budaya setiap negara. It just helps other people from other cultures, especially U.S., to be exposed to different cultures. It's just beautiful. So I think this is very unique to DC, and I think people should really recognize that we're a world-class city. Lebih dari 5.000 pengunjung yang datang dapat mencicipi makanan dan minuman khas berbagai negara, membeli barang-barang kerajinan tangan, serta memperoleh informasi pariwisata dan perdagangan. Ini kan lagi momentum holiday season. Jadi kita ingin membawa produk-produk yang dekat dengan holiday season, diantaranya hot chocolate, terus premium tea, kemudian juga kita bawa permen atau treats ya. Indonesia, as I was explaining to the lady, is also on my travel list. So this is just my introduction, to the country, and I can't wait to visit in person. Tak hanya negara-negara yang memiliki perwakilan resmi di Amerika, acara ini juga dimanfaatkan oleh Beshara Nassar, Direktur Museum Palestina di Washington DC, untuk memperkenalkan budaya, kuliner, dan produk Palestina. Don't have a representation, we don't have an embassy in Washington DC, so we as a Museum of the Palestinian People, we are here to represent Palestine as a cultural embassy. Dari Washington DC, VOA. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung. ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Post TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada, karena memang sampai saat ini. Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Post TV Bali. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. Ini
Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Kami awali dengan pergolakan terkini di Suriah yang membuat militer Israel mengambil alih zona penyangga dekat dataran tinggi Golan dengan alasan mengamankan warga di wilayah yang dikuasainya itu. Sekitar separuh warga Golan adalah warga dari komunitas Druze yang khawatir dengan dampak jatuhnya rezim Al-Assad bagi keluarga mereka di Suriah. Sekitar 20.000 warga Druze tinggal di dataran tinggi Golan. Dan mereka sebagian besar menyambut positif tumbangnya rezim Bashar al-Assad di Suriah. Mereka berharap Suriah menjadi negara demokrasi dan berdamai dengan Israel. I will stay in my house. I will not leave my house if it's Israeli regime or Syrian regime. But we hope and we believe, I believe personally, that in the next few years, Israel and Syria will be more close to make a peace agreement and real agreement. Perang saudara belasan tahun di Suriah dan ketidakpastian di negara tersebut membuat semakin banyak warga muda Druze di dataran tinggi Golan lebih mengidentifikasikan diri sebagai warga negara Israel. Menurut wali kota Majd al-Shams, kota terbesar mayoritas Druze di Golan. אחרי נפילתו של אסד, אנחנו דווקא חווים פה מקרה של התקרבות למדינת ישראל, כי אם נתעמק ממש באמת של כל ההתרחשות באזור שלנו, מי שיעניק ביטחון לתושבים פה ומי שהוכיח שהוא יכול באמת להבטיח ביטחון ולהבטיח זכויות אדם ואפילו לסייע לאחרים, ואני מתכוון פה ממש לאזרחים שגרים סמוך לגדר, זו מדינת ישראל. זאת אומרת, הגורם האיתן פה. Setelah Assad lari ke Rusia, tentara Israel menduduki zona penyangga antara Suriah dengan dataran tinggi Golan. Pemerintah Israel mengatakan takkan menduduki zona ini selamanya dan hanya ingin melindungi warganya di dekat perbatasan. We cannot judge because the regime collapsed just on the 8th of December. So that's just in the short term it looks stable, but we don't know what will happen in the next few weeks and months. Ahmed Al-Shara mengatakan warga Suriah letih dengan peperangan dan bersiap berdamai dengan negara manapun termasuk Israel. Sementara Israel masih ingin melihat apa yang terjadi dalam transisi di Suriah. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke perpustakaan di Amerika Serikat yang kini relatif sepi pengunjung. Menurut Asosiasi Perpustakaan Amerika, jumlah pengunjung perpustakaan berkurang drastis selama beberapa tahun terakhir. Tapi bagi sejumlah perpustakaan umum, ini menjadi kesempatan untuk melakukan alih guna. Karena selain menjadi tempat peminjaman buku, beberapa perpustakaan kini juga memfasilitasi layanan kesehatan bagi warga kurang mampu. Perpustakaan umum di Kansas City, negara bagian Missouri, dulu menjadi pusat aktivitas warga, terutama untuk menanamkan kegemaran membaca pada anak-anak. My mother would take us on a bus and during the summertime and pick out books to read. It was a pastime, the library system. And so, it's always been dear to me. Kini, Nikki adalah pendiri Nikki Fit yang mengadakan kelas olahraga gratis bagi warga sekitar. When I started my fitness business, to be able to come around full circle and service the community with fitness programs in the public library, something kind of unheard of when we really started. I don't know, it feels great. I love serving my community. Kegiatan olahraga gratis seperti dipimpin Nikki menjadi salah satu kegiatan untuk kembali menghidupkan perpustakaan umum.
That's the beauty of being in the public library and being in the community. You know, the library system has always been one that meets the needs of a community. Pengelola perpustakaan pun menjalin kerjasama dengan organisasi layanan kesehatan guna membuat perpustakaan kembali menjadi pusat kegiatan komunitas. Libraries for the Heart is our partnership with the American Heart Association. What we've done with them is we've put blood pressure machines in all of our branch locations because they call high blood pressure the silent killer because a lot of people don't know until it's too late. Sejak monitor tekanan darah disediakan oleh perpustakaan, mesin ini telah digunakan belasan ribu kali. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Bagus Wicaksono, warga diaspora Indonesia di New York yang menggagas Studio Bumi untuk mempopulerkan konsep communal dining atau makan bersama orang-orang tidak dikenal dengan sajian 100% makanan Indonesia. Meski baru 1 tahun digelar, tiket makan bersama ini selalu laris dibeli kaum muda New York. Ini bukan restoran, melainkan acara makan malam bulanan berbayar atau communal dining di kota New York. Menunya 100% makanan Indonesia. Tamunya mayoritas muda-mudi Amerika dan internasional yang belum banyak tahu makanan Indonesia. For this, it came up as an ad, and then my partner's Indonesian, and we don't usually find Indonesian food as in like such a great setting as this. So we're like, we have to go. Communal dining ini lahir pada 2023 akhir lewat Studio Bumi, inisiatif warga Indonesia di New York, Bagus Wicaksono. I am fortunate enough untuk waktu pertama kali pindah ke US, ke New York in particular, I went for school, sekolah di sini, dikelilingin banyak teman-teman internasional, and I invited these people. Jadi teman-teman internasional duduk bareng, 5 orang, 7 orang, 10 orang duduk bareng. Bagus bermitra dengan Jason yang baru pindah dari Los Angeles dan kini mengepalai dapur Studio Bumi. Menunya berubah setiap bulannya dengan tetap utamakan perkenalkan cita rasa Indonesia ke lidah New Yorker. One time we made ayam taliwang for one of our communal dining event. But as well, but people loved it. It was a different experience for them. Konsep communal dining tidak asing bagi para muda-mudi New York. Membayar $75 dengan slot terbatas, pelanggan tak hanya membayar makan malam dengan 8 menu berbeda, tapi juga suasana dan koneksi baru. It's easier to do this my way, like Studio Bumi, daripada punya restoran. Brick and mortar costs a lot in New York. And then we only cook for a shared kitchen, commercial kitchen, fully equipped. Kehadiran Studio Bumi jadi angin segar bagi ambisi mengglobalkan cita rasa Indonesia. Dari Brooklyn, New York, Randy Wicaksana, VOA. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan buruh. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Kami awali dengan reaksi Amerika Serikat terhadap jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah. Militer Amerika menyatakan bertekad tetap berada di Suriah bagian timur untuk memastikan kekalahan ISIS.
Dalam pidato Minggu siang waktu setempat, Presiden Joe Biden mengatakan ini adalah momen peluang historis bagi warga Suriah untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi negara mereka. Menurut Biden, meski ini adalah juga momen risiko dan ketidakpastian, tapi Amerika Serikat akan bekerja sama dengan mitra-mitra dan pemangku kepentingan di Suriah untuk mengelola risiko ini. Sebelumnya, Wakil Asisten Menteri Pertahanan Amerika untuk Timur Tengah Daniel Shapiro mengatakan Amerika Serikat akan terus mempertahankan kehadirannya di Suriah Timur dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kebangkitan kembali ISIS. Rezim Presiden Bashar al-Assad jatuh setelah para pemberontak masuk ke ibu kota Damaskus Minggu pagi, hanya sekitar 2 pekan pasca dimulainya serangan para pemberontak. Komando Operasi Militer Pemberontak dari kelompok Islamis Hayat Tahrir al-Syam atau HTS menyatakan kota Damaskus sudah bebas dari tiran Bashar al-Assad. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Presiden Suriah Bashar al-Assad memutuskan meninggalkan jabatan kepresidenan dan meninggalkan negaranya dan telah memberikan instruksi untuk mengalihkan kekuasaan secara damai. Menurut Presiden Biden, selama bertahun-tahun pendukung utama rezim al-Assad adalah Rusia, Iran, dan Hizbullah. Tapi selama pekan lalu dukungan ketiganya runtuh karena mereka kini jauh lebih lemah dibanding saat Biden mulai menjabat. Saudara, sejumlah pihak di India berharap hubungan strategis dengan Amerika Serikat akan semakin erat selama masa jabatan kedua Presiden terpilih Donald Trump. India melihat adanya kesempatan menjadi penyeimbang bagi Tiongkok, tapi di sisi lain, India juga bersiap menghadapi tantangan kebijakan perdagangan Trump. India optimistis bahwa hubungan dengan Amerika Serikat akan semakin dalam di bawah pemerintahan Donald Trump. Trump mengambil sikap keras terhadap Tiongkok selama kampanye, dan India adalah penyeimbang penting bagi Beijing di Indo-Pasifik. In fact, it was under his first term that the China question really gained currency and the China debate moved to a very different level. And I think India is hoping that perhaps he will build on it and that will allow India and the US to find new ways to collaborate. Namun di sisi lain, India terus membangun hubungan dengan Rusia di tengah invasinya ke Ukraina. India berharap Trump akan mengambil pendekatan yang lebih lunak terhadap Rusia dan mendorong untuk mengakhiri perang di Ukraina, sehingga lebih mudah bagi India untuk menavigasi hubungan dengan Washington dan Moskow. It would make India a little more relaxed about in Russia not being under such extreme pressure to be becoming extremely dependent on China. Namun kebijakan perdagangan Trump dapat membawa tekanan pada India. Pengamat menilai akan ada proses renegosiasi. It is going to be a give and take, back and forth, negotiation. And then some compromises will be made. Selain itu, kepentingan India untuk mengembangkan manufaktur dalam negeri mungkin akan berbenturan dengan kebijakan yang sama di Amerika Serikat. India has been asking for, is pushing for a Make in India program that American defense companies should be investing in India and producing from India by setting shop here. So I think there will be some contestation between Make in India and Make America Great Again, or what Mr. Trump would, as he calls for greater manufacturing capacity to be developed in the US. Terlepas dari optimisme, India bersiap menghadapi tantangan tak terduga dari seorang pemimpin yang disebut tidak dapat diprediksi itu. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke Asosiasi Pohon Natal Nasional Amerika yang memperkirakan sekitar 25 hingga 30 juta pohon cemara tebang dijual setiap tahun untuk pohon Natal. Tahun ini perkebunan pohon cemara di bagian timur laut Amerika menghadapi kekeringan. Meski menurut para pekebun, dampak kekeringan belum terlalu terasa mengingat banyak pohon yang dijual tahun ini telah ditanam beberapa tahun lalu. November dan Desember menjadi bulan-bulan tersibuk bagi pekebun pohon cemara yang dijual sebagai pohon Natal. Each year we cut about 15 to 20,000. And of course we plant every year, so we always have the same rotation come along. And we replant every year 20 to 25,000. Tahun ini, kebakaran hutan dan kekeringan kembali melanda sebagian Amerika Serikat, menekan produksi pohon Natal. Di Massachusetts, Mike Smolak memutuskan tak menjual pohon dari kebunnya sendiri karena khawatir mengecewakan pembeli. I do not want to send something home with people that I know will start getting dry very fast. And nothing worse than a Christmas tree with the needles falling off. Kekeringan juga berdampak pada sebuah perkebunan milik keluarga di Pennsylvania. Here we have a tree that just couldn't survive this summer. You can see the root system just doesn't go deep enough to get the moisture
and a lot of them just can't hang on, as you can see there. Pohon yang parah terkena adalah pohon muda yang butuh sedikitnya 6 tahun lagi sebelum siap dijual sebagai pohon Natal. Pohon usia 8 tahun ke atas relatif aman. I mean, they're ready for market. This tree is not stressed out. Once again, because its roots go deep, this is going to be fine when it's cut for a Christmas tree this year. Tapi kekeringan tahun ini bisa berdampak pada pasokan pohon beberapa tahun ke depan. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok pasangan suami istri Muhammad Arifin dan Suci Mulyani yang menjadi satu-satunya warga diaspora Indonesia yang memiliki 2 food truck yang menawarkan makanan Jepang di kota Williamsburg, negara bagian Kentucky. Keberanian Pasutri ini membuat wali kota di kota kecil berpenduduk 7.000 jiwa ini amat terkesan dan mendukung langkah bisnis pasangan ini. 3, 1. Food truck Jara Hibachi and Sushi ini berlokasi di samping pom bensin di Williamsburg, kota kecil di negara bagian Kentucky. Pemotongan pita dilakukan wali kota, sementara pemilik food truck ini pasangan suami istri asal Indonesia. Banyak dari bantuannya dari Pak Wali Kota, terutama dari tempat lokasi ini, terus sama penarikan truk. Pokoknya tempat-tempat yang kita meragukan, tapi alhamdulillah semuanya ditangani sama Pak Wali Kota semua. Rodi Harrison, Wali Kota Williamsburg yang berpenduduk 7.000 jiwa ini terkesan dengan keberanian Arifin dan istrinya membuka usaha di kotanya. How does anybody from Indonesia land in Williamsburg, Kentucky? I'm very proud of Rudy and Yanni that they have taken and come to Williamsburg and chosen Williamsburg to put their business. By the way, the food, delicious. They've brought some extra flavor, as you will, to our community. Sesuai dengan namanya, menu yang dijual di food truck ini makanan Jepang, yang memang sudah dikenal oleh warga Amerika, termasuk warga kota ini. Different, it's really good. I like the rice, I just like everything. Food trucks in Williamsburg comes, and that is a really good addition, I think. Memang rencana kita, misalkan dapat gedung, memang kita mau menambahkan rendang sama sate, terutama itu. Ini adalah usaha food truck kedua yang dimiliki Pak Sutri ini. Selain itu, mereka bermitra dengan warga Indonesia, mendirikan restoran Hibachi Express di kota Middlesbrough, Kentucky. Dari Williamsburg, Kentucky, Supriyono, VOA.